Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana lil iman wal islam wa khassana bi syari'ati Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah maghrib dan jamaah isya Masjid Jenderal Sudirman yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus ke tengah-tengah umat manusia menyampaikan agama Islam sebagai dinul haq, sebagai agama terakhir, sebagai keyakinan, pandangan hidup terakhir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian kita telah sampai di ayat 33 surat Ali Imran. Ayat ini kita beri judul dengan 4 tipologi keluarga, karena di dalamnya Al-Quran menyebut 4 tokoh. Siapa saja keempat tokoh itu? Bapak Ibu, mari kita melihat ayatnya bersama-sama. Boleh membuka mushaf, boleh membuka handphonenya untuk kemudian melihat surat Ali Imran ayat 33. Mendengarkan juga boleh. Mohon izin saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Innallaha, sesungguhnya Allah, istofa, telah memilih, telah melebihkan Adam wa Nuhan, Adam, Nuh, wa ala Ibrahim, demikian juga keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan juga keluarga Imran, alal alamin, di atas alam atau dalam kehidupan di alam ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita melihat redaksi ayatnya, ada 4 tokoh yang kemudian dijadikan Al-Quran sebagai proyek percontohan. Ya, bahasanya kurang lebih seperti itu. Tokoh pertama dan tokoh kedua itu yang disebutkan Quran adalah tampil sebagai sosok pribadi, yaitu Adam dan Nuh. Meskipun kedua tokoh ini tampil sebagai seorang pribadi,
tetapi sesungguhnya dia mewakili dari keluarganya masing-masing. Adam dan keluarganya, Nuh dan keluarganya. Nah, nanti pada tokoh ketiga dan keempat itu jelas tampil sebagai sebuah potret keluarga. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita masuk pada masing-masing keempat tokoh ini, penting kita melihat penggunaan kata istofa di dalam ayat ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, istofa, telah memilih, melebihkan, mengutamakan. Nah, keempat tokoh yang tadi sudah kita sebutkan itu, tiga diantaranya adalah Nabi dan Rasul Allah, Adam, Nuh, dan Ibrahim. Sementara seorang lainnya adalah deretan tokoh salih yang diceritakan di dalam Al-Quran. Banyak orang soleh yang diceritakan di dalam Al-Quran, tapi bukan Nabi. Satu di antaranya adalah Imran. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau Quran hanya menyebut satu di antara sekian banyak tokoh orang-orang soleh di dalam Al-Quran, hal yang sama Quran juga hanya menyebut tiga figur di antara banyak figur-figur Nabi yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini tentu ada rahasianya, ada hikmahnya, ada pelajaran yang Al-Quran ingin sampaikan kepada kita. Mengapa nama-nama itu saja yang dipilih untuk menjadi percontohan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita memulai dari tokoh yang pertama. Innallaha astafa Adam. Tokoh pertamanya adalah Adam alaihissalam. Adam ini siapa? Dalam teologi Islam, Adam itu adalah manusia pertama. Berarti Adam itu adalah pembuka. Adam itu perintis. Sekaligus Adam itu adalah peletak dasar-dasar kehidupan. Maka sudah tentu layak dan sudah pas namanya ditempatkan di urutan pertama. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai manusia pertama, tugas Adam itu sangat penting. Adam di sini bertugas untuk mengenalkan tujuan hidup, mengenalkan cara menjalani hidup. Maka kita tentu sudah mengenal bersama, Adam mengajarkan kepada anak-anaknya satu, budaya tani. Dari budaya tani inilah nanti kemudian melahirkan cikal bakal peradaban agraria. Itu nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 35. Selain itu, Adam juga mengajarkan anak-anaknya untuk berternak. Di antara anak Adam ada yang menekuni pertanian, anak yang lain menekuni peternakan. Di
Bisa nanti dilihat di surat Al-A'raf ayat 19. Sebagai pembuka dan perintis sekaligus peletak dasar-dasar kehidupan, Adam juga bertugas untuk mengawali peradaban manusia itu sendiri. Maka Adam mengenalkan nama-nama dan mengidentifikasi lingkungan tempat di mana dia hidup. Adam mengenalkan kepada anak-anaknya ini air, tujuannya ini api, fungsinya untuk ini pepohonan, ini batu, ini tanah, dan seterusnya. Adam menjadi peletak dasar peradaban umat manusia. Bahkan Bapak Ibu yang berbahagia, Adam juga mengajarkan cara berpakaian. Itu nanti bisa dilihat di surat Al-A'raf ayat 26. Dan di antara tugasnya yang lain yang tak kalah pentingnya adalah Adam mengajarkan kepada anak-anaknya cara menyembah Tuhan. Yang kalau kita lihat di surat Al-Maidah ayat 27, di ayat itu bercerita tentang ibadah kurban. Ya. Jadi cara beribadah pertama yang diperkenalkan Adam itu adalah berkurban. Dan itu nanti kemudian mengalir terus sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Terus diwariskan sampai kemudian datang Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara ibadah tadi itu kita warisi hingga hari ini. Besok setelah kita melaksanakan Idul Adha, kita semua bagi yang mampu akan berkurban. Berkurban itu untuk apa? Bukan unjuk kekayaan. Berkurban itu bukan unjuk strata sosial. Berkurban itu karena kita ingin beribadah. Satu di antara cara beribadah kepada Allah. Yang tidak mampu berkurban, ya ada cara beribadah yang lain. Tapi yang mampu berkurban berarti Allah memberikan kelebihan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah filosofi hidup yang diajarkan Adam itu kepada anak-anaknya adalah bahwa menjalani hidup itu mesti berketurunan. Nah, ini luar biasanya fungsi Adam itu sebagai pembuka, sebagai perintis, sebagai peletak dasar peradaban umat manusia. Kepada anak-anaknya hal pertama yang dicapkan itu adalah bahwa hidup harus berketurunan. Sebab kalau tidak berketurunan, ya manusia akan punah. Di Eropa itu kan muncul kecenderungan child free, menikah tapi tidak ingin punya anak. Tapi ya itu masih ada baiknya karena masih mau menikah. Bahkan ada yang tidak mau menikah, hidup dalam satu apartemen tapi tidak ada ikatan pernikahan. Itu ya tidak, ya jelek, itu melanggar. Tapi dibanding itu ya masih mending yang tadi ini, mau menikah cuma tidak mau punya anak. Nah, kalau semua orang punya prinsip begitu, kita musnah, Pak. 50-100 tahun ke depan kita musnah. Tidak ada lagi manusia.
kalau semua sepakat tidak mau punya keturunan. Terus meningkat lagi, menikah mau, berketurunan mau, cuma keturunannya tidak dirawat, tidak dididik dengan baik. Itu juga problem. Yang ideal itu yang mana? Yang menikah, berketurunan, dan membangun keturunan yang berkualitas. Jumlahnya itu tidak jadi masalah. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Yang penting itu apa? Sanggup membentuk keturunan yang berkualitas. Tapi kita tuh kebalik, Pak. Yang kira-kira finansialnya mapan, yang harta bendanya tidak terhitung, anaknya malah 1. Tapi yang kita yang rumahnya 4 kali 6, anaknya 7. Ya kan kebalik kok, Pak. Ya cuma ya memang itu lagi-lagi kembali kepada pasangan ya. Tapi ya mestinya kita tuh punya komitmen. Bu, alhamdulillah kita ini secara finansial lebih dari cukup. Ayo, jangan cuma 1. Sebaliknya yang tadi itu, Pak, kita ini kan makan saja sudah susah. Gimana kalau kita 2 saja? Paling banyaklah 3. Lah ini kerjaannya cuma beranak tapi tidak mengimbangi dengan membentuk keturunan yang berkualitas. Nah itu kembali kepada Adam. Selain bahwa hidup itu mesti berketurunan, hidup itu juga harus berkeahlian. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang masih muda, ini penting, ini pelajaran dari Adam, bahwa hidup itu harus punya keahlian. Dan keahlian masing-masing orang itu berbeda-beda, tidak ada masalah. Yang penting setiap kita ini harus punya keahlian. Sebagaimana Adam alaihissalam mengajarkan kepada anaknya, wahai Habil, pilihlah keahlianmu apa. Habil memilih untuk berternak. Qabil, kamu apa? Qabil memilih untuk bertani. Selain punya keahlian, pelajaran berikutnya adalah bahwa hidup itu harus bekerja sama. Kamu Qabil yang berternak, kamu Qabil yang bertani, dan kamu Habil yang berternak harus bekerja sama. Dan kalau sekarang itu kan ada tuh Pak, apa istilahnya ya? Agrobisnis atau apa ya? Di satu sisi berternak, tapi di sisi lain bertani. Mina pasti. Yang biasa saya lihat itu yang ternak kambing itu loh Pak. Di satu sisi ternak kambing, tapi di sisi lain juga nanam ini, nanam. Jadi dua-duanya malah dijalankan. Melanjutkan profesinya Qabil, melanjutkan profesinya Habil. Jadi hidup itu harus bekerja sama. Apalagi di zaman ini, kita kalau tidak mampu bekerja sama tidak bisa hidup. Dalam dunia bekerja itu, di antara syarat mutlak itu adalah harus mampu bekerja sama. Hari ini Pak, yang tidak bisa bekerja sama nggak diterima di dunia kerja. Ya, nggak diterima.
Hari ini yang karirnya melejit itu adalah orang-orang yang mampu bekerja sama. Dalam dunia bisnis juga begitu. Pelajaran keempat dari Adam itu adalah bahwa hidup itu harus berbakti. Disimpulkan di dalam ayat itu adalah berkorban. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita semua sadar bahwa hidup itu bagaimanapun beratnya harus melahirkan generasi. Demikian juga ya, karena hidup itu terus berkembang, maka dibutuhkan berbagai keahlian. Mari kita memilih apa yang menjadi keahlian kita masing-masing. Makin kesini makin beragam keahlian hidup yang kita butuhkan. Makin kesini semakin tampak dinamika hidup itu beragam dan variatif. Semakin kita dituntut bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas. Keturunan, keahlian, kerjasama hendaknya diarahkan untuk menjalankan pengabdian kita pada Sang Pencipta. Kalau hidup dibuat begitu enak, Pak. Kita ini kan hanya pelaksana tugas. Di antara kita ini ada yang diamanahkan menjadi pedagang, ada yang diamanahkan menjadi guru, ada yang diamanahkan menjadi guru, ada yang diamanahkan menjadi pebisnis dan lain-lain sebagainya. Semua itu hanya bermuara pada pengabdian kita pada Sang Pencipta. Kalau semua orang begitu, Pak, maka tidak ada orang yang saling merendahkan. Alah, dia itu apa? Cuma. Kalau semua orang berprinsip tadi itu tidak ada orang yang saling meremehkan. Alah, dia itu kan cuma. Kata-kata begitu itu muncul karena tidak sadar bahwa kita hidup ini ada yang namanya konsep peran. Masing-masing kita ini memerankan tugas tertentu. Yang tugas tertentu tadi adalah amanah dari Sang Pencipta. Kalau semua orang berprinsip seperti itu, maka insya Allah kita akan saling menghargai. Yang hidupnya agak-agak mudah membantu yang hidupnya agak-agak susah. Yang hidupnya agak-agak berat tidak iri pada yang hidupnya terlihat mudah. Kalau kita semua berprinsip seperti tadi itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, di atas semua itu, apabila dikaitkan dengan tema keluarga, karena ini kan Ali Imran suratnya, keluarga Imran, sengaja dinamai keluarga Imran karena ayat-ayatnya syarat dengan cara, metode, strategi membangun keluarga. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema keluarga, kisah Adam ini menarasikan cara memanage konflik keluarga. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Konflik tersebut diperankan oleh anak-anak Adam alaihissalam. Konflik dalam sebuah keluarga itu bisa karena harta, bisa karena kepentingan. Ya, kepentingan ya bisa juga dalam arti pekerjaan. Itu konflik-konflik dalam keluarga ya seperti itu. Konflik kepentingan, konflik karena harta benda. Tetapi meskipun demikian, Adam selaku ayah
dan Bapa umat manusia selalu tampil menjadi sosok yang mengayomi anak-anaknya. Bagaimanapun anak ya tetap anak, Pak. Bagaimanapun marahnya anak, maaf, kebalik. Bagaimanapun marahnya orang tua pada anak, namanya orang tua yang pasti di dalam lubuk hatinya tersimpan banyak kasih sayang. Anak itu melakukan kesalahan apapun, orang tua pasti punya stok untuk memaafkan. Pastilah itu. Nah, kembali kepada kisah Adam. Adam itu diminta menjauhi sebuah pohon. Ayatnya menyebutkan wala taqraba hadhihi syajarah. Pohon ini Bapak Ibu merupakan lambang perseteruan kehidupan umat manusia. Jadi syajarah, pohon yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu, kalau boleh kita tafsirkan lebih jauh, itu adalah lambang perseteruan umat manusia. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekat-dekati perseteruan itu. Artinya apa? Wahai anak-anak Adam, jangan kamu berseteru. Sebab kalau kamu berseteru, rusak hidup ini. Yang bisa memperbaiki hidup ini itu cuma kamu manusia. Lah kalau kamu sendiri berseteru, rusak hidup itu. Kurang lebih begitu pesannya. Maka Adam diminta agar menjauhinya. Sementara anak-anaknya diminta untuk menjauhi perseteruan perebutan harta. Diminta menjauhi perseteruan perebutan kepentingan. Kalau kita baca kisahnya kan begitu ya Pak ya. Anak-anak Adam itu berseteru karena kepentingan. Si A ingin dipasangkan kepada si C. Si B juga ingin dipasangkan dengan si C. Terjadilah perseteruan. Namanya perseteruan kepentingan. Ketika Habil dan Qabil sama-sama berkorban memberikan hartanya, maka ada yang diterima, ada yang tidak. Itu simbol dari perseteruan anak-anak umat manusia karena faktor harta benda. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itu Adam. Sekarang kita melangkah pada Nuh. Ya nanti kalau waktunya tidak cukup ya tidak selesai, tidak apa-apa Pak. Sekarang Nuh. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, kalau Adam itu meletakkan dasar-dasar peradaban hidup seperti berpakaian, berketerampilan, maka Nuh ini justru mengenalkan peradaban maritim yang disimbolkan dengan kata al-fulka. Itu nanti bisa dilihat Bapak Ibu di surat Hud ayat 37. Kepada Nuh Allah berfirman, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Buatlah olehmu wahai Nuh bahtera. Dalam kamu membuat bahtera itu bi'ayunina, kami akan memandumu, wa wahyina, dan kami akan memberikan petunjuk dalam membuat bahtera itu. Ayat tersebut menegaskan bahwa teknologi pembuatan kapal itu awalnya berasal dari wahyu Allah.
Jadi sebelum ada ilmu tentang teknik perkapalan Bapak Ibu, Nuh itu mendapatkan pengetahuan itu berasal dari wahyu. Nah inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa berarti pada dasarnya semua ilmu pengetahuan yang bermanfaat itu pada dasarnya berasal dari Allah. Jadi Allah itu tidak hanya menurunkan teks-teks kitab suci, Allah juga memberikan wahyu dalam bentuk ilmu pengetahuan. Sehingga kalau kita lanjutkan lagi berarti ya tidak perlu ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Dua-duanya ilmu dari Allah. Ilmu adalah perangkat yang diciptakan oleh Allah untuk menemani manusia dalam menjalankan misi hidupnya di atas dunia ini sebagai khalifah. Dan itu dulu sudah pernah kita jelaskan. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau Nabiullah Adam alaihissalam itu berpusat pada peradaban agraria, pertanian dan peternakan, maka kisah Nuh ini, Innallaha astafa Adam wa Nuhan, maka pada Nuh ini, pada tokoh yang kedua, Nuh mengajak kita untuk membangun peradaban maritim, peradaban laut. Mengapa begitu Bapak Ibu? Karena di laut itu ternyata terdapat banyak sumber makanan. Di lautan itu juga menjadi sumber oksigen yang terbesar. Lautan itu juga merupakan jalur transportasi. Bahkan di era kita sekarang ini, lautan itu sering dijadikan sebagai basis kekuatan militer. Oleh karena itu menguasai lautan, Bapak Ibu, berarti kita membangun kekuatan pangan. Maka tidak jarang kan Pak, orang berseteru di laut. Kenapa berseteru di laut? Ya mau merebutkan makanan Pak. Coba Pak jenengan bayangkan begitu melimpahnya makanan di laut itu, ya Allah. Kita tuh gak pernah lepas bibit ikan ke laut, ya kan? Tapi habis gak ikan di laut itu? Gak habis. Bayangkan itu Pak, laut ini menyimpan sumber makanan yang luar biasa. Cuma Pak, karena kita ini teknologinya masih kurang, yang kita makan itu yang kecil-kecil Pak. Bukan kecil-kecil itu kita makan, yang besar-besar dimakan oleh orang lain. Kenapa? Kita nggak bisa nangkap yang besar-besar, bisanya kecil-kecil. Orang lain itu kalau ke laut hari Senin, pulang ke daratan tuh hari Sabtu. Tapi pulangnya bukan bawa ikan kecil, pulangnya bahkan bukan bawa ikan segar, pulangnya itu sudah membawa ikan yang sudah berubah bentuk, tinggal di supply ke hotel-hotel ternama. Kita itu kasihan Pak, lautnya luas, ikan yang kita makan itu kecil-kecil. Selain kecil tidak segar lagi. Ya sudah dikeringkan berkali-kali, bahkan sudah ada yang dilapisi dengan apa itu Mas namanya? Yang pengawet itu loh, apa? Formalin. Sudahlah ikannya kecil, kualitasnya juga tidak. Ikan-ikan yang berkualitas tinggi itu malah kita nggak pernah lihat coba. Itu malah dinikmati oleh orang lain. Padahal ya nelayan banyak, tapi tadi itu nelayan yang hanya bisa menjangkau sekian radius dari permukaan pantai. Ya, kemampuan nelayan kita ya baru
Sudahlah kemampuan nelayan kita terbatas, dipagari lagi. Waduh, kasihan banget kita ini ya. Modalnya hanya perahu kecil, sudahlah perahunya kecil, dilarang lewat lagi. Aduh, begitu kita agak masuk ke tengah lautan, harus berhadapan dengan kapal-kapal penangkap ikan yang ukurannya berkali-kali lipat dari yang kita punya. Kan kasihan. Nah, Bapak Ibu berbahagia, maka anak-anak kita tuh kita doronglah. Ayo deh kamu belajar serius, tekuni teknologi perkapalan itu. Agar apa? Agar besok kamu bisa menciptakan kapal yang berbeda dengan yang kita punya hari ini. Ayo deh kamu kuliah. Kuliah ambil jurusan tentang laut. Tekuni ilmu tentang laut itu. Agar apa? Agar besok di masa depan laut itu memberikan manfaat yang sangat besar kepada kita semua. Jadi anak-anak kita diarahkan agar dia memiliki visi yang jauh ke depan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat begitu ya, siapa yang menguasai laut berarti dia membangun kekuatan pangan, menguasai jalur transportasi, bahkan memiliki sistem pertahanan yang kuat. Ini loh Pak yang kita dapatkan oleh dari membaca kisah Nuh alaihis salam. Jangan berhenti saja Pak. Oh, Nuh itu membuat bahtera di puncak bukit. Setelah bahteranya jadi, datanglah tsunami. Lalu kemudian Nuh mengangkut beberapa jenis makhluk hidup. Ada manusia. Jangan cuma sampai di situ. Kita harus membaca kisah Nuh itu lebih jauh, lebih dalam. Bahwa Nuh itu mengisyaratkan pentingnya kita membangun peradaban laut. Sampai Bapak. Habis. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Ini belum selesai, tetapi karena waktu kita sudah cukup, mari kita mengakhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Allah mengizinkan kita bertemu lagi setelah Idul Adha. Kalau Allah mengizinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.